Pemirsa, pemerintah berencana akan menambah impor komoditas pangan dari Amerika Serikat. Penambahan impor pangan diklaim Menteri Perdagangan Budi Santoso tak mengganggu program swasembada pangan nasional. Pemerintah akan merencanakan penambahan impor komoditas pangan dari Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan penambahan kuota impor komoditas pangan dari Amerika Serikat tidak akan mengganggu program swasembada pangan nasional. Menteri Perdagangan juga menjelaskan penambahan impor komoditas pangan sebagai bagian dari upaya negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan impor sejumlah komoditas pangan seperti gandum, kacang kedelai, hingga susu kedelai. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Yang jelas, pemerintah telah mempersiapkan strategi sembari menunggu negosiasi yang lebih besar. Nah, jadi gini kan kemarin pertemuan dulu, habis itu kan nanti pasti akan negosiasi yang lebih detail. Jadi kita tunggu aja kan, kemarin kalau beliau sampaikan 2 bulan harus selesai kan. Jadi kita tunggu aja kan, kita belum tahu negosiasinya kan belum berjalan ya. Tapi udah ada pembahasan soal komoditas apa aja Pak yang buat ditambah impor? Ya masih. Jadi kalau dari kita masih sudah mempersiapkan. Itu apa aja Pak? Mungkin saya belum ngomong dulu ya, sudah kami persiapkan semua termasuk strateginya seperti apa. Tapi nanti kan ketemu tim negosiasi kita dengan Amerika. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan peningkatan nilai impor dari Amerika Serikat sebesar 18 hingga 19 miliar dolar Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi negosiasi dagang timbal balik dengan pemerintah Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto untuk kembali maju menjadi calon presiden di pemilu 2029. Namun Zulhas meminta agar PAN dilibatkan untuk menentukan capres. Partai Amanat Nasional menggelar halal bihalal di kantor DPP PAN Jakarta Selatan. Selain mengumumkan struktur kepengurusan DPP PAN 2024-2029, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai capres di pemilu 2029. Namun Zulhas meminta agar PAN dilibatkan dalam penentuan calon wakil presiden. Zulhas juga meminta para kader satu komando agar PAN bisa menjadi 4 besar di pemilu 2029. Buat saya yang paling penting Partai Amanat Nasional jadi 4 besar. Itu yang penting. Ya. Itu sudah menjadi tekad saya, saudara. Dan tekad kita semuanya. Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo, yang penting buat saya Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara. Partai Gerindra diketahui telah berkoalisi selama 15 tahun sebelum memenangkan Pilpres pada tahun 2024. Zulhas berharap koalisi ini bisa berlanjut hingga 2037 bahkan 2045. Ke informasi berikutnya, puluhan ribu warga dari berbagai daerah di wilayah Jawa Barat melakukan aksi bela Palestina di kota Bandung. Mereka melakukan aksi di beberapa titik, mulai dari berkumpul di Masjid Pusdai Jabar, Gedung Sate, hingga Gedung Merdeka dan Jalan Asia Afrika. Pemirsa, peserta aksi terlebih dahulu berkumpul di Masjid Pusdai Jabar untuk sholat subuh berjamaah yang selanjutnya bergeser ke Jalan Diponegoro Gedung Sate. Para peserta aksi berasal dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Mereka membawa sejumlah atribut bendera Palestina serta beberapa unit mobil yang digunakan untuk memandu massa aksi. Para peserta di sepanjang aksi menyaksikan atau menyanyikan lagu untuk membela Palestina, dan juga beberapa di antaranya melakukan aksi teatrikal. Aparat kepolisian juga bertugas mengawal aksi bela Palestina kali ini. Pemirsa, cerita pilu mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM.
Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya sudah meminta disetrumin, Pak. Di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu mantan pemain Sirkus Oriental Indonesia, Magdalena Yuli, mengaku seringkali mendapatkan kekerasan fisik di dalam ruang lingkup sirkus. Dirinya bersama rekan pemain sirkus lain juga mengaku diisolasi dari dunia luar. Ibu Yuli, ini tadi kami telah mendengar apa yang disampaikan oleh salah satu founder OCI, yaitu Bapak Todi Semampau. Dari penegasan yang disampaikan oleh Pak Todi, memang ada pendisiplinan dalam latihan, tapi tidak ada kekerasan. Benarkah hal tersebut dan apa yang Ibu rasakan saat itu? Itu perkataannya semua tidak benar. Jadi kami memang merasakan kekerasan. Jadi setiap latihan, dalam pertunjukan pun kalau salah atau apa gitu kita selalu dipukul dengan kekerasan. Baik, berarti ada kekerasan yang dialami oleh Ibu dan juga beberapa korban lainnya, Bu ya. Apa saja Bu kekerasannya? Ya seperti gini, seperti misalkan kita salah dalam pertunjukan, masuk kita langsung dipukuli, hajar. Kadang sampai bibir berdarah, seperti itu. Kalau penonton itu kan memang mereka membayar masuk untuk menonton kami kan. Tapi kalau untuk keseharian kami, memang kami terisolasi dengan orang luar. Karena itu kan di pagar. Kita dengan karyawan pun kita tidak boleh berbicara. Dalam latihan itu kita ditutup tendanya. Karyawan pun nggak boleh lihat. Kami dipukul, kamu diapain tuh karyawan nggak boleh lihat gitu.
Untuk isolasi dari dunia luar, meskipun saat terjadi sirkus ini, apakah saat selesai sirkus ini seluruh pemain sirkus ini dikumpulkan dalam satu lokasi tertentu, Ibu? Ya benar, kita ruang lingkupnya cuma di dalam lingkungan sirkus itu aja, nggak boleh keluar. Kita keluar pun kita dipukulin, kita kenalan aja sama orang kita dipukulin, nggak boleh. Sementara itu, Vice President Taman Safari Indonesia Barata Mardi Kusno mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Founder Oriental Circus Indonesia sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia Tommy Sumampau membantah adanya penganiayaan dan menduga ada provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia nggak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak masuk di akal gitu ya perbuatan itu. Meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony? Di sirkus nggak mungkin lah ya, sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya, bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya, malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh, ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya, bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan, seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus, karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya, nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini. Mengandung unsur kebohongan, ada rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini Pak Tony? Kalau terhadap anak-anak kasihan lah ya mereka ya, kalau saya pikir tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum? Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya, bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang dibawa ke arahnya ke situ kan gitu ya. Pasti mereka akan cacat nanti kan gitu. Ya. Pak, kalau untuk pembicaraan dengan Kementerian HAM kan kemarin mereka bilang minggu ini ya mau ngobrol dengan... Saya malah belum tahu, saya dengar gitu ya, bukan ke saya mungkin ya. Akan memanggil untuk berdialog. Ya saya belum ada. Saya belum tahu. Oh. Kalau dipanggil mungkin dari Pak Tony sendiri tanggapannya bagaimana Pak? Ya kita siap aja.